Jajan seru di Pasar Patuk, Jogja. Ini terbuat dari tepung beras, jadinya dibubur. Jenang itu bubur. Jempolnya ya dari tepung beras, cuman prosesnya kan beda-beda. Masih kebubul. Jempol, ini rasanya gurih, manis, tawar. Masih ada asapnya ya. Mantap. Kalau setengah itu? Wah, mantap. Ini dia terbuat dari daun. Diaduk. Airnya santannya nggak dimasak, ya buat meresin air mateng. Jadi kalau dimasak kan berminyak toh. Iya. Gini kan katanya nggak kolesterol. Air mateng jadinya sedap. Kalau lama di pasar Kemetiran, lama sekali di sono. Kalau ibu dari tahun berapa? Dari tahunnya lupa, dari anak. Sekarang anakku udah 28 tahun. Wow. Ya, 20-an ada. Kalau di sini 5 tahunan nih, nerusin ibu. Ini saya sekarang lagi ada di Pasar Patuk, lagi nyobain jenangnya Butum. Nah, coba dulu kuahnya. Santannya asin. Nah, ini jenangnya. Jenangnya sih simple, minimalis. Ya, ini ada kayak bubur sumsum. Kayak gula merah. Enak, ininya asin banget, nggak ada manis-manisnya ya santannya. Terus jenangnya ini manis, jadi di mulutnya tuh jadi perpaduannya jadi gurih banget. Tuh, memang kalau orang Jawa perpaduannya memang canggih ya antara manis sama asinnya. Nah, ini adalah gempol. Gempol itu dibuat dari tepung beras dicampur sama sedikit air panas supaya dia agak menggerembel. Terus ini itu udah berasnya digiling sendiri kata ibunya. Jadi harus beras yang benar-benar bagus. Makan lagi pakai ini. Jadi nggak manisnya tuh manis nggak giung, karena manisnya ini lebih untuk ngasih rasa ke santannya sama si gempolnya. Makanya mestinya gini nih. Enak banget. Sekarang saya campur sama dawet, kalau di sini dibilangnya juga sama yang di Solo. Ya, kalau yang di Solo kan waktu itu kita macam-macam hanya dawet aja. Nah, kalau ini ada dawet, ada jenang, terus ada cincau hijau. Ini biasanya dibuatnya dari daun cincau, langsung fresh. Dan ini juga ada cendol yang dibuat dari tepung beras juga. Nah, ini kalau dicampur gini nih rasanya biasanya lebih ngejos. Karena
Ada asinnya juga, ada manisnya, jadi rasanya gurihnya dapat. Kalau ini aslinya dawetnya doang. Nah kalau dawetnya doang buat saya terlalu manis. Tapi kalau dicampur sama ini, wah rasanya enak banget. Wena. Levelingnya gitu. Wena atau wena. Foodizen kalau ke Pasar Patuk harus mampir ke sini. Ya, ini salah satu signature jajanan di Pasar Patuk. Dari tahun berapa Bu? Saya tuh udah 27 tahunan. 27 tahun? Iya, yang 5 tahun jual bakmi minum cabai. Seterusnya jualan ini. Seumuran anak saya. Oh, iya, anak saya udah 27 tahun. anaknya suka bantuin nggak Bu? Bantuin. Bantuin juga, iya. Bantuin, ini pas lagi kuliah Om. Oh, Anak saya semester 6. Yang satunya udah nikah, yang pertama itu. oh. Sekarang ada di Bali. Oh, malah di Bali ya. Iya. Bukanya dari jam berapa sampai jam berapa, Mbak? Setengah 7, jam 7. Setengah 7 sampai jam 7? Jam 7, kadang setengah 7. Yang pasti ya jam 7 lah. Iya. Sampai setengah 12. Oh. Ini ya Om. Ini toh, ototnya gini. Ya, yang otot gitu ya. Terus Terus yang ini daging. ini Yang ini campur aja nggak apa-apa. seumur anak wedok Om. Wah, seneng nih. Dulu ya jual bakmi ya. Bali. Ya rumahnya Bali anak. Ya, mbaknya mau Bali ya. Enggak. Dagingnya bisa berapa kilo sehari? Banyak. Oh, banyak ya. Sabtu Minggu tambah banyak. Iya. Banyak terus ini nambah terus. Alhamdulillah. Iya. Mbaknya aslinya mana? Aslinya Jatim, suami Jogja. Oh. Suami sini di sekalan sini. Oh, ikut suami jadi di sini. Iya. Terdampar. Terdampar, Pak. Tapi terdampar enak ya. Ya, terdampar melayani semuanya orang ini. Melayani orang semua ini. Tapi kan berkahnya jadi banyak, Pak. Iya. Pecel bakmi murah Gudangan. Gudangan tuh daerah apa namanya? Gudangan itu bumbu kelapa khas Jogja. Bumbu kelapa khas Jogja. Khas Jogja. Khas lebih ininya apa aja, Bu? Bumbunya apa aja biasanya? Itu kencur, bawang putih, Bawang putih. sama daun jeruk. Oh, itu khasnya. Jawa. Sama kacang digoreng. Bukan, kacang yang digoreng itu pecel. Oh, pecel. Kalau ini kelapa. Kelapa. Disangrai sampai coklat. Boleh disangrai, boleh dikukus. Oh. Kalau ini dikukus. Kalau ini gimana cara makannya? Dikukus. Oh ya. Sama ini juga? Oh. Sayurnya boleh request. Oh, campur aja tapi jangan pakai toge. Oh iya. Sama kacang panjang. Oh iya. Jangan pakai kacang panjang sama toge. Nanti bumbunya saya minta dua-duanya. Oke. Sedikit. Wah, wah komplit ya. Ada bayam, singkong, kenikir, pare, wortel, sawi. Turi ini pas ada. Oh, kembang turi ya. Wah, enak banget itu. Ya, bah. Sawi boleh? Sawi boleh. Ya, segitu aja boleh. Mau bumbu? Bumbunya dua-duanya, Bu. Mau dicampur apa dipisah? Dipisah aja kalau bisa. Gini? Terus kalau yang bumbu kelapanya ditaruh ke sini aja nggak? Iya. Mau yang pedas? Apa yang gurih?
Gurih. Sambal ininya udah pedas ya, Bu? Bapak sih ngarep nganggu. Ya, dikit aja, Bu. Ya. Yang itu juga boleh deh, Bu, yang pedas. Siap. Kasih dikit juga, saya mau nyobain kan. Ya. Oke. Bakminya ntar di situ juga mau pisah? Boleh mau dicampur? Dicampur aja, Bu. Biar gampang makannya ntar. Nggak usah banyak-banyak juga. Oke. Sambal? Sambal boleh, Bu, di atas bakminya aja. Wah, enak banget. Oke, dah cukup, Bu. Oh, ini tahu tempe. Iya. Oh, bacem. Tempenya boleh satu, Bu. Oh iya. Masuk apa sendiri? Masuk aja, Bu. Semuanya masukin, Bu. Tempe koro apa dulu? Ini koro? Koro boleh, yang biasa boleh. Sudah. Ya, Kalau dulu kan udah udah setiap biasa ya. hari. Ya udah. Sih. Berapa, Bu? 15. Minta tempe ya? Boleh minta satu-satu aja, Bu. Satu gimana? Satu porsinya gimana? Satu porsi. Ini 10, ini 3. Oh, jangan banyak. 4. Ini sampai sore nggak apa-apa. Gak apa-apa, aku bayar 6.000 gak apa-apa. Cuman kasih aja dua, ininya 2. Oh ini 2. Atau Ini 2 banyakan cukup. ya. 5.000 kalau 2. Tempenya ada gembus. Ada ini. Ya boleh, tempenya satu ini, satu gembus. Ini Ya. Oke. Kalau itu apa? itu ini lemak, yang ini kodok landingan. Boleh, Bu, satu, Bu. Ini 5.000 itu. Enggak, yang landingan aja. Ini 5.000. Ya satu aja. Itu satu. Satu aja. Nggak usah. Jadi berapa? Jadi 6,5. Setengah. Dapat botok landingan. Hanya di Jogja bisa dapat makanan-makanan anehnya. Kayak botok itu kayak pepes, tapi bukan pepes sih sebenarnya karena sayur ya. Udah gitu dicampur pakai kelapa parut, pakai santan juga, campur di dalamnya, pakai bawang merah, bawang putih, pakai ini pedas nggak, Bu? Iya. Nah, pakai cabai juga, jadi dicampur, dimasak. Wah, itu rasanya enak banget, makan pakai nasi. Makasih. Kasih, Bu. Ya. Ya, sekarang saya mau cobain dulu. Tadi udah habis dari pasar, kita cobain. Ini jadah tempe, orang sini makannya tuh pakai biasanya jadah tuh dari ketan ditumbuk. Biasanya dikasih kelapa juga, coba lihat. Pakai kelapa apa enggak? Oh, pakai kelapa juga. Terus makannya biasanya pakai tempe, tapi kalau tempe kedelai udah biasa. Saya maunya pakai tempe gembus. Nah, tempe gembus nih biasanya dari ampas kelapa atau pakai ampas tauco. Tapi kalau di Jawa sini pasti ampas kelapa. Enak banget. Soalnya ini udah dibacem, jadi udah ada bumbu bacemnya masuk ke ampas kelapanya ini. Terus makannya pakai jadah. Jadahnya gurih, nggak terlalu asin, dikasih garam sedikit sih, tapi ada rasa asinnya. Tapi nggak terlalu asin. Makan pakai ini pasti jadi enak banget karena manis. Enak banget. Terus tambah lagi sama botok melanding. Wah, ini mah. Nah, denger deh. Coba ya. Langsung jadi kalap nih. Kasih tempenya. Ini semuanya unsurnya ada kelapa-kelapanya semua. Jadi ketika disatuin, ini ada rasa pedesnya, sama teksturnya kayak kacang gitu ya si melanding. Terus makan barengan. Ini yang namanya rasa meledak di mulut tuh ini. Ada
asin, ada pedas, ada manis, terus ada sedikit tekstur yang macam-macam. Tekstur kelapanya keras, kena jadahnya yang empuk, teksturnya juga, gembusnya juga soft, seperti spons, tapi begitu masuk di mulut, aduh. Selanjutnya kita akan nyobain pecel bakmi. Ya, ini ada keterampilan tangan dulu ya. Oke. Nah, ini saya kasihnya di sini aja sedikit-sedikit. Oke. Karena si pecel bakmi ini ada beberapa bumbunya. Satu, bumbu kacangnya kita cobain dulu dikit. Kayak bumbu pecel pada umumnya, rasanya dia tekstur kacangnya lebih halus dari biasanya, dan ini udah manis dari gula merah. Enak rasanya sih, cukup gurihnya dapet, asinnya dapet, manisnya dapet, rasa kencurnya juga ada. Enak banget. Nah, mie-nya sendiri ini cuma dikasih kecap aja sebenarnya. Cuman yang jadi unik adalah si gudangan. Nah, gudangan itu adalah bumbu kelapa parut dicampur sama bumbu kencur, bawang merah, bawang putih, cabai. Ya kayak bumbu urap lah. Rasanya lebih agak gurih dibandingkan pedas, tapi ada sedikit rasa cabenya walaupun tidak dominan, dan juga ada rasa manis dari gula, tapi lebih cenderung gurih daripada manis. Kalau bumbu pecelnya ini emang lebih manis. Nah, ini kayaknya enaknya kita campur nih. Ya, jadi kalau dibumbuin gini, ini sebenarnya jadinya urap. Nah, kita makan, kita kasih pare juga nih, kasih bumbu kelapanya. Combine-nya juga balance ya, seimbang antara dari bumbu udangannya sama sayurnya yang plain rasanya, tapi ada tambahan rasa lagi pahit sedikit dari pare. Wah, ini emang mantep juga sih. Nah, ini bumbu kacangnya kita cobain pakai. Kacangnya juga enak banget. Kalau di Jawa emang cenderung harus manis, dan ini manisnya pas, nggak sampai giung yang nyebelin gitu ya. Kadang-kadang ada yang manisnya tuh nyebelin, jadi nggak enak, jadi terlalu manis. Jadi ini saya mau nyobain bunga turi. Foodizen tahu semua bunga turi. Ada yang pernah nyoba juga? Wah, ini enak nih bunga turi. Jarang soalnya. Bunga turi ini sebenarnya rasanya nggak spesifik, misalnya seperti pare pahit gitu ya. Enggak, dia rasanya lebih mirip kayak kol aja. Cuman emang menarik karena teksturnya dia ada macam-macam. Ada yang lembutnya di sini, terus kemudian ada yang kerasnya di sini. Ada sedikit rasa apa ya? Pahit, nggak terlalu pahit, tapi memang juga nggak terlalu manis. Jadi memang rasanya lebih menarik. Ya, jadi rasanya kombinasi antara lembut, sedikit manis, dan juga sedikit pahit. Campur semuanya, ini rasanya enak banget. Teksturnya semuanya jadi nyambung. Dikit ini, terus kasih bakmi dikit. Mana bakminya? Saya angkat dulu biar nggak jatuh. Kalau kurang manis, kita ambil dari bakcem tempe koronya. Tempe koronya nih luar biasa enak. Biasanya tempe koro rasanya agak kurang masuk, tapi ini rasanya masuk banget. Bumbu-bumbunya semua juga gurih. Tempe koro ini.
kalau yang pecinta tempe harus nyobain ini tempe koroni. Nasi kuning bumbu nacung. Nah, ini nasi kuningnya kayaknya agak perak nih, kan? Nah, ini tapi kayaknya enak banget. Tapi di sini sebelum saya hancurkan, ya, ini ada daging, terus kemudian ada abon. Kita cobain abonnya. Terus ada perkedel, kering kentang, dan ada cabenya yang kayaknya mantep banget. Cabenya ini Jawa banget. Ini manis tapi pedas. Terus ada telur dadar yang diiris tipis-tipis. Ya, telur 1000 lingkaran. Oke, sekarang kita cobain daging. Cabenya mantep. Kayaknya saya campur dulu. Oke, terus kasih telur dadar. Nah, makannya masih pakai tangan sebenarnya enak. Abon udah dikasih kering tempe, kasih juga perkedel. Sampai susah saya berkata-kata karena ini juga meledak di mulut. Ini benar-benar meledak. Saya dapat 4 makanan dari Pasar Patok, 2 meledak banget di mulut. Ini benar-benar yang ngangenin nih. Tiap kali saya ke Jogja kayaknya selalu mampir ke sini nih. Nah, ini benar-benar sempurna sebuah makanan untuk sarapan kalau buat versi saya. Karena nasi kuningnya gurih tapi nggak terlalu banyak santan, jadi agak sedikit lebih enteng, lebih light ya. Terus dipadu dengan campuran-campuran seperti ini, ya, ini yang membedakan antara nasi kuning Jawa dengan nasi kuning di daerah lain. Karena biasanya kalau daerah lain tuh bisa dicampur dengan ikan, terutama kalau di Indonesia Timur. Terus juga biasanya cuma dikasih ayam kalau di daerah lain juga gitu. Nah, kalau ini tuh benar-benar perpaduan nasi kuning, sarapan nasi kuning yang kalau buat saya, karena kebetulan saya orang Jawa, ini benar-benar sempurna.